Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul Pendidikan Inklusif. Sebelum kami menjelaskan materi kami, lebih baik izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Handika sebagai moderator dan pemakalah ketiga, dan teman saya Feby Lutfianti sebagai pemakalah pertama, dan teman saya Fadila Elsafira Rahab sebagai pemakalah kedua. Dan sebaiknya untuk menyingkat waktu, izinkan teman saya Feby Lutfianti untuk membaca pemakalah pertama. Selanjutnya, makna pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Beberapa pendapat para ahli mengenai pendidikan inklusif. Yang pertama, Direktorat PLB, pihak sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Yang kedua, menurut Lai Kekeh Martan, menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan inklusif merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah umum bersama anak lainnya. B. Pendidikan inklusif dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. C. Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi semua peserta didik. D. Pendidikan inklusif merupakan layanan yang tepat karena didasarkan pada keunikan dan karakteristik individu. Selanjutnya, jenis layanan ABK. Pertama, pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik, seperti SLB strip A untuk anak tunanetra, SLB strip B untuk anak tunarungu, SLB strip C untuk anak tunagrahita, SLB strip D untuk anak tunadaksa, SLB strip E untuk anak tunalaras, dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus atau SLB terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang kedua, pendidikan terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Kelemahan dari pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain: anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar. Lalu yang ketiga ada pendidikan inklusif, yang merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada pendidikan inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, lalu tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada penilaiannya. Dengan kata lain, pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Lalu ada indikator sekolah melaksanakan pendidikan inklusif. Setiap menyelenggarakan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya harus memenuhi standar keberhasilan sebagai berikut. Yang pertama adalah tersedianya guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif. Yang keempat, memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Tenaga pendidik, setiap satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif wajib memiliki guru pembimbing khusus. Spesifikasi manajemen tenaga pendidikan pada pendidikan inklusif adalah
dalam pengaturan pembagian tugas dan pola kerja antar tenaga kependidikan, khususnya antara guru reguler dan pembimbing khusus dalam memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus. Tarmansyah tahun 2007 di halaman 154. Baik, selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Menggunakan sarana prasarana seperti yang digunakan sekolah reguler, anak membutuhkan layanan pendidikan khusus. Perlu pula menggunakan sarana prasarana serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak. Kemudian yaitu kurikulum. Kurikulum anak membutuhkan layanan pendidikan khusus harus memperoleh dukungan pembelajaran tambahan dalam konteks kurikulum reguler, bukan kurikulum yang berbeda. Prinsip yang dijadikan pedoman adalah memberikan bantuan dan dukungan tambahan bagi anak yang memerlukannya. Kurikulum digunakan untuk menciptakan situasi pembelajaran yang relevan dengan memperhatikan pluralitas kebutuhan individual setiap siswa. Dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Dalam buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengawal keterlaksanaan penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Materi monitoring meliputi aspek manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun. Yang dikutip dari Direktorat PLB 2007-31, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pembinaan, pengawasan, evaluasi, penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh dinas. Yang kedua, pengawasan sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan, pengawas pendidikan luar biasa atau PLB, dan pengawas pendidikan agama. Dan yang ketiga yaitu laporan hasil evaluasi mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan. Sekian dari hasil presentasi kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.